lagi salam. Haleluya, tetap semangat. Haleluya, salam juga buat saudara, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Tetap semangat. Tetap bersyukur. Karena banyak alasan untuk kita tetap bersyukur. Dan terlalu banyak alasan untuk kita tetap memuji dan menyembah Tuhan kita yang baik. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Kita beri kemuliaan buat Allah yang baik, sangat baik buat kita. Pagi ini kita bersyukur. Kalau kita biasa mengajak orang lain, ayo kita memuji Tuhan. Ayo menyembah Tuhan. Pagi ini ayo kita mengajak diri kita sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai dengan segenap batinku. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan untuk kami bisa bertemu Engkau secara pribadi hari ini. Kesempatan untuk kami bisa memuji, menyanyi, menyembah-Mu. Kesempatan kami bisa menghirup udara dengan bebas. Kesempatan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami yang kami kasihi. Dan ini satu kesempatan yang berharga. Biar setiap kami menghargai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Engkau layak menerima semuanya. Engkau layak menerima semuanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah
untuk memberikan saat kekuatanku mulai lemah. Aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Angkat tanganku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah. Mari kita angkat tangan kita, angkat suara kita, angkat seluruh jiwa kita. Mari kita bangkit berdiri. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati, hai jiwaku, dengan segenap kekuatan. Pujilah namanya, hanya Engkau dengan segala hati ku sembah. Ya Engkau layak,
Engkau disanjung, Engkau ditinggikan. Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuliakan-Mu. Kami datang bersyukur buat kebaikan-Mu. Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Bagimu segalanya, Jesus. Mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengangkat roh jiwa kami, seluruh hidup kami persembahkan buat Engkau Bapa. Mulialah Tuhan. Kudus nama-Mu, haleluya, haleluya. Tak ada yang seperti Kau Tuhan. Mulia, katakan Dia mulia. Katakan dengan suaramu, dan suara itu didengar oleh telingamu sendiri. Firman itu dekat dengan mulutmu, yaitu firman iman. Oh Jesus, terima kasih. Sekali lagi, sampai engkau mendengar dengan perkataanmu sendiri. Mulialah, kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Amin.
Sekali lagi angkat suaramu. Sekali lagi, Engkau kebanggaan hidup kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau, pribadi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun juga. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Setiap kami Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan ibadah ini hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami bersyukur, kami sambut kehadiran-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan kita yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Walaupun kita ditutup, tetapi tidak mengurangi suara kita untuk memuji Tuhan. Amin. Coba yang belakang dilambaikan tangannya. Toleh kanan kiri kita dong. Hei, kamu dipilih dari segala bangsa. Bangsa yang kudus, umat kebinaan Allah. Terima kasih Tuhan. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Lagi, saya dipilih, saya. Dari segala bangsa, saya jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, kamu dipilih dari segala, kamu dipilih dari umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saudara, kalau boleh saya melihat kita di ruangan yang sempit ini,
kita dipanggil dari banyak suku. Ya, suku Jawa, Tionghoa, walaupun ada keturunan dari Cina, mereka adalah satu bagian suku di Indonesia. Amin. Batak, Manado, tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa dipersatukan seperti saat ini. Sungguh senang loh, saudara, kita ketemu ini adalah satu keluarga kerajaan surga. Nanti kita reuni di surga, tidak hanya di. Dan kebanggaan kita adalah kita umat-umat pilihan Allah. Bisa kita tengok kanan kiri, kamu dipilih loh. Kamu dipilih, sekali lagi katakan kamu dipilih. Oh, kamu dipilih dari segala. Kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Hanya angkat tangan kita, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah pujian kami. Jemaat saja, terimalah kemuliaan. Ya Bapa, pujian kami, kemuliaan-Mu. Sekali lagi, angkat tanganmu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kepada kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian. Angkat tangan kita beri tepuk tangan dulu buat Dia. Haleluya. Kami, haleluya. Sorak-sorai buat Dia sekali lagi. Oh, Engkau luar biasa Bapa, luar biasa. Kebanggaan kami adalah memiliki Engkau. Sungguh Engkau sangat berarti, terlalu berarti dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengangkat terus jiwa kami. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Setiap pribadi kami rindu bertemu Engkau secara pribadi Tuhan. Yesus, kami angkat tangan kami. Kami mau mengatakan bukan sekedar dari mulut kami, tetapi pengakuan yang mendasar dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya.
angkat tanganmu dan katakan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, panggil namanya. Oh, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Nama itu, nama yang begitu mengasihi kita. Nama itu begitu peduli. Nama yang memberi keselamatan. Panggil Dia. Kepada Dia. Shalom, jemaat Betani, haleluya. Apa kabar? Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini di dalam ibadah raya kita. Tetap secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, karena kita tahu Allah tetap hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru, yang selalu Engkau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Terutama pada saat ini Engkau akan mencurahkan berkat rohani yang begitu dahsyat. Berkat rohani yang begitu indah, yang mampu untuk mengubahkan sikap hati kami yang keliru, yang mampu mengubahkan pola pikir, pola rasa kami, sehingga kami terus diperbaharui oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, berfirman-Lah buat kami. Ya Aba, ya Bapa, bicara buat kami anak-anak-Mu.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar sapaan-Mu. Kami siap untuk mendengar nasihat-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh jadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap kami yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini ada di akhir zaman. Tanda-tanda semakin jelas. Kita sungguh-sungguh menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan di dalam Injil Matius 24 ayat 42 sampai 44, di mana ketika Yesus sendiri berkhotbah tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dunia ini bukan planet yang baik untuk kita tempati, tetapi Allah menyediakan bagi kita satu tempat yang kekal di dalam kerajaan Allah, di mana Anda dan saya akan diam bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Tatanan bumi yang berbeda dengan yang ada di dunia ini, semuanya yang baru, yang belum pernah Anda dan saya masuk ke sana, tetapi perjalanan menuju ke sana. Amin. Itu sebabnya saya bacakan firman Tuhan di dalam Matius 24 dari ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi tema minggu pagi ini berbicara tentang berjaga-jagalah. Di dalam terjemahan TSI, di sana ditekankan lebih lagi, dikatakan teruslah berjaga-jaga dan siap sedia, karena kamu tidak tahu kapan hari pemilikmu, yaitu aku, kata Tuhan, akan datang kembali. Kita ini milik Tuhan. Dan Dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kita semua masuk ke dalam kemuliaannya. Itu sebabnya bagaimana firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya di hari-hari yang semakin gelap. Semakin keadaan yang tidak mampu dikendalikan lagi oleh manusia. Maka firman Tuhan mengatakan Anda dan saya harus berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Itulah bagian kita, bagian yang harus kita kerjakan, sehingga doa kita menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu lihat dunia hari-hari ini. Ketika Tuhan izinkan pandemi ini melanda seluruh dunia, hampir seluruh dunia, kita lihat ternyata manusia tidak berbalik datang mencari Dia. Yang jahat semakin jahat. Manusia yang baik ikut-ikutan jahat. Mereka sungguh-sungguh di hari-hari yang gelap seperti ini, manusia makin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Semua orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri.
Semua orang hanya peduli dengan persoalannya sendiri. Kita mau berjaga-jaga. Bagaimana Anda dan saya berjaga-jaga? Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15. Saya bacakan dari PSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jangan seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Jadi, di firman Tuhan dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana caranya kamu hidup. Hati-hati dikatakan, koreksi cara hidup kita selama ini. Apakah cara hidup kita, gaya hidup kita ini seperti orang bodoh atau seperti orang bijaksana? Inilah yang saya maksudkan dengan berjaga-jaga. Manusia di dunia ini, mereka punya standar untuk menjalani kehidupan yang baik. Tentu saja cara hidup kita berbeda dengan cara hidup orang dunia, seharusnya. Cara hidup Anda dan saya sebagai anak-anak dari kerajaan sorga tentunya berbeda dengan anak-anak di dalam kerajaan dunia ini, seharusnya. Tapi seringkali kita terkontaminasi. Seringkali kita ikut arus. Orang dunia ini menjalani kehidupannya dengan 3 hal. Ini yang mereka kejar. Ini yang mereka kejar, yang mereka cari. Sehingga ketika seseorang mampu memenuhi 3 hal ini, maka manusia itu menjalani kehidupannya dengan baik. Yang pertama, ini tentunya saya berbicara tentang manusia dengan standarnya dunia ini, ketika mereka menentukan cara hidup yang baik seperti apa. Yang pertama, looking good. Lihat, penampilan menjadi nomor 1 bagi manusia dunia. Kalau penampilannya baik, berarti mereka hidup dengan baik. Itu sebabnya bagaimana sekarang ini di tengah orang berlomba-lomba untuk penampilan baik, rasanya mereka rela mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk operasi wajah, operasi plastik. Itu bukan hal yang aneh sekarang. Semua orang hampir melakukannya. Buat apa? Ya biar kelihatannya looking good, biar penampilan saya baik. Itu menunjukkan bahwa hidup saya baik-baik saja. Itu yang pertama, looking good. Yang kedua adalah feeling good. Ini cara hidup manusia dunia. Merasa nyaman. Yang dicari adalah kenyamanan, kesenangan, kesukaan dari saya. Lihat, manusia ini sekarang boleh punya hobi. Bapak Ibu sekalian boleh punya hobi. Tetapi ketika hobi itu sudah menjadi ikatan di dalam hidupmu, engkau rela mengeluarkan apapun buat hobimu lebih daripada untuk pekerjaan Tuhan. Itulah tandanya bahwa engkau sama dengan manusia dunia. Feeling good, merasa nyaman. Aduh, saya ini nyaman banget, saya ini happy, saya ini seneng kalau traveling. Traveling boleh, saudara. Siapa yang bilang gak boleh? Tetapi kalau Anda mencari kenyamanan di sana, Anda mencari happy di sana, Anda akan terjebak di dalamnya. Lalu lihat bagaimana orang ini mendewakan kenikmatan. Karena dia pengen rasa nyaman dirinya. Apa yang dia rasa, bahkan mereka nyaman di dalam dosa. Sekarang ini mengerikan sekali. Antara dosa dan kekudusan itu batasnya tipis.
tipis sekali. Segala sesuatu dihalalkan demi kemanusiaan. Ketika orang memilih hidup di dalam dosa, justru membenarkan dirinya. Saya ngeri sekali ketika melihat sekarang ini di YouTube begitu banyak, begitu terbuka. Hati-hati anak-anak muda. Kalian jangan sampai terjebak dengan pola pikir yang salah. Mereka yang hidupnya gay, lesbian, mereka menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan hidup mereka. Mereka tetap mengasihi, nggak ada yang salah. Karena Tuhan telah menciptakan mereka demikian. Itu menurut mereka. Hati-hati anak-anak muda, ingat. Tuhan telah menjadikan kamu laki-laki dan perempuan. Ciptaan Tuhan hanya laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan menjadikan engkau begitu spesial, unik. Ketika ada sesuatu yang bertentangan di dalam batinmu, lari kepada Tuhan. Jangan cari pengetahuan dari dunia ini yang membenarkan tindakanmu. Inilah feeling good. Jadi yang pertama tadi looking good, yang kedua feeling good. Nyaman. Yang dicari adalah kenyamanan. Yang ketiga, having good. Memiliki harta. Ini cara hidup manusia di dunia. Itu sebabnya berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lihat, kalau saya melihat di YouTube sekarang ini, karena suka banyak waktu untuk melihat-lihat keadaan dunia hari ini, ya saya lihat di dalam gadget saya ini keadaan dunia. Lihat bagaimana orang berlomba-lomba untuk memamerkan hartanya, memamerkan apa yang dia punya, sehingga orang-orang terobsesi untuk menjadi sama. Itu sebabnya mereka menghalalkan segala macam cara untuk menjadi kaya. Rasanya kalau jadi kaya itu udah sempurna. Menjadi kaya itu kayaknya satu hal yang menjadi tujuan akhir manusia hidup di dunia ini. Hati-hati jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena looking good, feeling good, dan having good itu berpusat kepada diri sendiri. Berpusat kepada saya. Kita akan menjadi manusia yang egois karena ukurannya apa yang menurut saya baik, saya lakukan. Apa yang menurut saya nyaman, saya kerjakan. Sekalipun saya orang Kristen, rajin ibadah, bahkan giat melayani, jika kita terjebak kepada kepuasan diri sendiri, kita gagal menjadi pengikut Kristus. Kita gagal di dalam keadaan berjaga-jaga. Kita lengah bukan berjaga-jaga. Kita tidak dijumpai berjaga-jaga ketika nanti Kristus datang kedua kali. Karena kita sedang terlena oleh arus dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara hidup yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga di dalam setiap situasi dan keadaan? Tentunya kita harus punya cara hidup yang berbeda dengan tatanan dunia tadi. Kita tidak mencari looking good, feeling good, having good, bukan ini. Tetapi sesuai dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Karena Ia telah menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan memberkati hidup Anda dan saya. Ketika kita sejalan dan seirama dengan kehendak Allah, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera itu jauh lebih bernilai daripada kepuasan dunia ini. Karena damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Karena kepuasan yang kita cari itu tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tetapi kita cari apa yang Allah suka, apa yang Allah mau, apa yang Allah telah rancangkan buat Anda dan saya.
di dalam Efesus 2 ayat 10. Di sana dikatakan keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan. Jadi Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan, bukan saja diselamatkan dari dosa-dosa, tetapi Anda dan saya diciptakan kembali jadi manusia rohani, manusia baru yang lama sudah berlalu. Maka kita diberikan kemampuan. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik karena Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kita. Hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Allah, standarnya dari Allah. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini semua apa yang baik, yang Allah ingin Anda dan saya dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Tapi sayangnya manusia berdosa ini, kita lebih condong untuk melakukan kejahatan. Kita selalu saja cenderung untuk melakukan dosa. Bahkan Paulus aja berkata, aduh, dia tahu banget katanya apa yang baik, apa yang Tuhan mau. Tapi justru seringkali dia lakukan justru apa yang dia benci, yang namanya dosa. Tetapi bersyukur bahwa Anda dan saya, kita diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk kembali mendengarkan firman, untuk kembali mendengar sapaannya, untuk kembali kita diperbaharui. Jadi kalau Anda bisa berbuat baik seperti yang Tuhan mau, itu bukan karena kita hebat, tetapi justru itu karena karya keselamatannya, karena anugerahnya. Kalau kita bisa hidup di dalam standarnya Tuhan, di mana kita bisa memancarkan buah roh, orang melihat kita berbeda dengan orang-orang dunia, maka buah roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Karena darah Kristus membasuh bersih semua dosa-dosa kita. Maka kita diberikan selalu kekuatan baru, keinginan baru untuk melakukan apa yang benar. Jadi setiap pengikut Kristus itu harus bisa mengatakan, saya bisa berubah. Saya harus berubah. Karena Roh Kudus menolong saya. Karena kuasa darah Kristus telah membasuh bersih dosa-dosa saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 4 langkah untuk berjaga-jaga. Cara hidup yang baik seperti yang Tuhan mau. 4 langkah untuk berjaga-jaga. Catat ya. Yang pertama, koreksi cara hidup kita. Koreksi cara hidup kita. Ya, berarti Anda dan saya diingatkan firman Tuhan saat ini untuk fokus bukan kepada perkara-perkara jasmani, tetapi fokus kepada perkara-perkara rohani. Koreksi. Apakah dengan pandemi ini saya menjadi pribadi yang lebih percaya kepada Tuhan? Apakah dengan pandemi ini saya jadi pribadi yang lebih berserah kepada Tuhan? Atau sebaliknya, pandemi ini menjadikan kita kehilangan arah. Pandemi ini menjadikan kita tidak bisa lagi menaruh pengharapan. Pandemi ini membuat kita kehilangan sukacita. Koreksi cara hidup kita. Koreksi bagaimana pandemi ini membuat kita jadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Apakah kita lebih setia di dalam doa kita atau kita jadi malas berdoa? Apakah kita jadi makin rajin bersekutu dengan Tuhan? Atau sebaliknya, karena sekarang kita enggak ke gereja,
ya, nggak perlu absen pula. Ya, saya lebih baik menghabiskan waktu dengan mencari apa yang saya suka. Toh, saya sudah berdoa tetapi situasi tidak berubah, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saya. Banyak orang Kristen putus asa seperti ini. Banyak orang Kristen saat ini justru marah sama Tuhan ketika orang-orang yang dikasihinya dipanggil Tuhan. Saya ingatkan bahwa seseorang anak-anak Tuhan, ketika dia dipanggil Tuhan, maka itu bukan kegagalan, tetapi itu jadi tujuan kita semua memang. Jadi bukan karena COVID mereka meninggal. Syaratnya untuk meninggal itu nggak perlu COVID. Tetapi itulah waktunya Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Inilah waktunya untuk kita makin diuji, lebih kuat lagi untuk kita terus berjaga-jaga menantikan kedatangannya dengan setia. Jadi nggak perlu marah. Saya tahu kita kehilangan, sedih, duka. Tetapi lihatlah rancangan Tuhan. Bukankah setiap kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan menuju ke sana? Hanya waktu yang membedakan. Mereka terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Belajar untuk melihat ini karena kebaikan Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan tidak menyertai kita di beberapa dari saudara-saudara kita kena COVID. Bukan. Tetapi karena Tuhan baik. Tuhan punya rancangan. Dia tetap menyertai kita apapun keadaan kita. Hanya masalahnya Anda dan saya percaya atau tidak. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu? Untuk apa? Untuk kesenangan kita. Untuk hobi. Nggak bisa ada liburnya. Terus untuk hobi harus. Sehingga untuk membaca Alkitab seringkali orang bilang tidak ada waktu. Untuk nonton Netflix. Untuk lihat medsos. Banyak banget. Sampai lihat TikTok, bahkan main TikTok, ada waktu. Tapi kenapa? Kenapa untuk kita berjaga-jaga, bersekutu dengan Dia? Membaca Alkitab. Kita bilang tidak ada waktu. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat Betani Haleluya adalah jemaat yang setia membaca Alkitab. Amin. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita diperlengkapi untuk berjaga-jaga. Kalau apa? Kalau kita membaca firman Tuhan. Jangan cuma dengar khotbah. Baca, renungkan firman Tuhan sendiri. Karena sangat dahsyat Dia berbicara buat Anda dan saya. Sama seperti Bapa yang berbicara kepada anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Dia akan berbicara menenangkan hatimu. Dia akan berbicara untuk mengusir ketakutanmu. Dia akan berbicara menggantikan sukacitamu sehingga tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Ada sebuah pepatah, Alkitab ini akan menjauhkan Anda dari dosa. Atau dosa yang akan menjauhkan Anda dari Alkitab ini. Ingat baik-baik ya jemaat.
Alkitab ini akan menjauhkan Anda dari dosa. Baca. Atau dosa yang akan menjauhkan Alkitab ini dari Anda. Itu sebabnya lebih serius lagi dengan firman Tuhan. Saya yakin kita semua lebih punya banyak waktu sekarang ini. 1,5 tahun. Kita sudah di rumah saja. Ayo, aktivitas kita perbanyak. Untuk apa? Untuk merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Khotbah manusia bisa salah, tetapi ketika kita membaca Alkitab, maka tidak pernah salah. Allah itu akan berbicara kepada kita. Kalau ada orang Kristen yang bilang saya tidak bisa mendengar suara Allah, maka saya pastikan orang tersebut tidak membaca Alkitab dengan teratur dan rutin. Baca Alkitab itu teratur dan rutin, sama seperti kita makan. Teratur dan rutin setiap hari, tidak terlewatkan. Sama seperti kita makan, tidak ada yang suruh kita mau makan. Seperti itu harusnya. Ketika kita menyadari bahwa Alkitab ini yang akan menolong saya untuk saya hidup sesuai dengan caranya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Dia. Yang kedua, langkah berjaga-jaga. Jadi yang pertama ingat ya, ini. Ingat ya, baca, renungkan. Sama seperti makanan kita, kebutuhan setiap hari. Yang kedua, jaga pikiran kita. Ini ketika kita sudah membaca firman Tuhan, ini pikiran kita harus dijaga. Kenapa? Karena seringkali iblis itu menyerang kita dengan hal-hal yang negatif. Kita seringkali pakai logika kita untuk mengatakan, firman Tuhan kayaknya keliru. Firman Tuhan sepertinya bukan solusi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi pikirkan semua yang adil, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang positif. Arahkan pikiran kita kepada ajaran-ajaran yang benar. Hati-hati. Ini akhir zaman. Banyak sekali orang-orang yang di akhir zaman ini justru punya kepentingan untuk menggunakan situasi seperti ini untuk kepentingannya. Oleh karena itu, kita sendiri harus menyaring setiap informasi. Ketika kita di gadget kita ini masuk informasi berita tentang semua, tentang pandemi, tentang COVID, tentang semua hal-hal begitu, kita sendiri harus memilih. Kalau saya memilih, saya tidak mau membaca lebih jauh lagi karena saya sudah tahu apa itu COVID, saya sudah tahu bagaimana saya harus bersikap. Saya harus tahu bagaimana saya ini harus menjalani kehidupan sekarang ini dengan mau tidak mau harus di rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi rasa saya kita nggak perlu cari tahu lebih banyak lagi sehingga Anda dan saya hidup di dalam ketakutan. Banyak hari-hari ini jemaat Tuhan yang ketakutan bukan karena COVID, tetapi justru karena pikirannya sendiri. Jangan-jangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pikirkanlah tentang apa yang baik, apa yang mulia, dan semua itu adanya dari firman Tuhan. Jangan takut, kendalikan pikiran kita untuk memikirkan apa yang sedap didengar, apa yang mulia, sehingga dikatakan supaya damai sejahtera Allah memerintah atas kamu. Kita ini harus pandai-pandai untuk melihat situasi zaman ini. Jangan semua informasi itu kita masukkan. Bayangkan saja untuk vitamin D3 itu antara ahli-ahli ini sibuk. Mereka berargumen. Dikatakanlah nggak bisa lewat sinar matahari saja. Dikatakan nggak bisa, harus minum suplemen sekian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dibuat bingung. Tapi saya percaya setiap saya melihat sinar matahari, saya melihat ada kehangatan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam tubuh saya ini. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir, nggak usah terlalu banyak sebentar-bentar dites nih, lihat bagaimana imun tubuh saya. Nggak usah, kita stres. Sampai teman saya bilang, beli deh katanya oximeter buat mengukur oksigen di dalam darah kita. Loh, saya bilang, buat apa? Kita sebentar-bentar dites, stres kita. Sedangkan oksigen kita itu di dalam darah itu bisa menurun oleh karena banyak faktor. Misalnya pikiran gelisah, itu juga bisa jadi turun. Itu sebabnya berserah penuh ke dalam kedaulatan Dia. Tugas kita hanya berjaga-jaga. Tuhan hanya suruh kita berjaga-jaga. Lihat cara hidup kita. Ayo, koreksi. Jaga pikiran kita. Ya. Yang ketiga. Jadi seperti termostat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa bedanya termometer dan termostat? Termometer itu untuk mengukur suhu. Kalau kita pakai untuk mengukur suhu badan kita, termometer itu akan menyesuaikan dengan suhu badan kita. 36, dia 36 catat. 38, 40 itu juga tercatat. Jadi termometer mengikuti. Berbeda dengan termostat. Termostat itu sama seperti yang terdapat di dalam AC. Untuk mengatur suhu. Dia tidak terbawa oleh arus. Kalau di luar suhunya 30 derajat, maka di dalam ruangan ini ketika saya pakai AC, saya bisa atur menjadi 24. Itu fungsinya termostat. Dan itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya harus siap. Sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia adalah termostat, bukan termometer. Dia nggak mau ikut arus. Dia punya prinsip. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah patung yang mereka buat. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Keadaan mungkin semakin sulit. Keadaan mungkin semakin sukar, keadaan mungkin semakin gelap, tetapi Anda dan saya tetap harus memilih untuk menyembah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang berjanji akan datang kembali. Dan Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ketika sekarang dunia gonjang-ganjing, apa yang dilakukan oleh dunia ini, kita jangan ikut-ikutan. Ketika kita lihat bagaimana situasi kemarin ini, orang di mana-mana kekurangan oksigen, yang butuh oksigen nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang tidak butuh mereka ikut beli untuk jaga-jaga. Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ikut-ikutan arus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu karena seizin Tuhan dan tetap Allah menyertai kita. Ada tiang awan dan tiang api menyertai kita. Tidak
tidak henti 24 jam. Dan Anda harus percaya itu kepada kedaulatannya. Kasihnya sempurna buat Anda dan saya. Itu sebabnya mengapa Sadra, Mesa, dan Abednego lebih memilih untuk berjalan menuju dapur perapian daripada berjalan untuk menyembah ilah lain. Karena dia tahu Allahnya hidup. Dan benar, Allah yang hidup itu tidak pernah mengecewakan. Allah yang hidup itu, dia dahsyat. Kuasanya, kasihnya bagi setiap anak-anaknya, alami itu. Alami jemaat Betania, haleluya. Kasih dan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi termostat, jangan ikut arus. Firman Tuhan mengatakan jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang ketiga, langkah berjaga-jaga. Yang keempat, jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Jangan tinggalkan persekutuan di mana sekarang Anda dan saya tertanam. Kita ini butuh sekali untuk tetap ada di dalam satu pasukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah melihat tidak ada seorang prajurit pergi ke medan perang sendirian? Tidak pernah kan? Seorang prajurit itu kalau pergi ke medan perang, mereka ada di dalam pasukan, ada di dalam satu batalion. Karena di sanalah kekuatannya penuh, demikian juga dengan Anda dan saya. Dan firman Tuhan mencatat itu di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bisa lagi bertatap muka, ketika kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama, maka kita tetap bisa menjadi satu pasukan. Ketika kita bergabung bersama-sama ibadah online, ketika nanti dalam kegiatan doa kita Zoom, kita apa, ikut. Karena di sanalah kita akan diasah Tuhan untuk menjadi prajurit bersama-sama untuk kita mengenyahkan kuasa kegelapan. Anda dan saya butuh untuk didukung, butuh untuk disupport, butuh untuk diperhatikan. Ayo, jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan malas. Penting sekali kita ada di dalam satu pasukan, supaya Anda dan saya bisa memerangi kuasa kegelapan. Kita bisa saling menasehati, saling mengingatkan, agar supaya Anda dan saya tetap ada di dalam komunitas yang sehat. Hati-hati, hari-hari ini banyak roh pemecah di dalam gereja. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang saling menyerang. Ya, yang satu nyerang ketika pendapat pendeta anu atau khotbahnya atau apa salah, apa semua dikomentarin. Hari-hari gini semua orang sibuk mengomentari orang lain, cari kesalahan orang lain. Dan seringkali ketika itu terjadi di dalam tubuh Kristus sendiri, saya malu. Karena kita ini sesama tubuh Kristus kok saling menjelekkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan kita ini ibaratnya mata, telinga, kaki, tangan, pendengaran, semua fungsinya berbeda-beda. Biarlah semua orang mengoreksi diri sendiri. Karena ini waktunya untuk berjaga-jaga. Ketika orang itu sibuk mengoreksi orang lain, maka dia tidak sedang dalam keadaan berjaga-jaga. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini. Ayo kita berjaga-jaga. Koreksi diri kita lewat firman Tuhan. Lalu apalagi? Jaga pikiran kita. Jangan ikut arus dunia. Ingat, saya harus jadi termostat. Saya harus bisa mengendalikan. Saya harus bisa menguasai. Yang keempat,
jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Ayo, kita semakin erat bergandengan tangan. Kita semakin lagi saling mendoakan, saling mendukung, saling support, saling menasehati. Ini yang harus kita kerjakan. Inilah cara hidup yang Tuhan mau untuk Anda dan saya berjaga-jaga di akhir zaman ini. Jemaat Betani, haleluya. Khotbah ini tidak sempurna. Tetapi kalau Anda merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kembali firman, baca lagi firman, di sana khotbah ini menjadi sempurna karena Allah sendiri yang berbicara untuk Anda. Ayo, kita mau sekarang ini dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Koreksi terus cara hidup Anda dan saya. 3 hal yang harus kita tinggalkan cara hidup orang dunia. Looking good, feeling good, dan having good. Tinggalkan. Berjaga-jaga dengan 4 hal yang tadi saya katakan. Renungkan firman Tuhan dan lakukan. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan buat setiap kami. Terima kasih karena firman-Mu mengoreksi hidup kami. Terima kasih karena firman-Mu mau mengajar kami kembali, supaya kami kembali kepada jalan-Mu. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu saat ini. Kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jumpai kami ketika kami ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berjaga-jaga seperti yang Tuhan mau. Ampuni kami kalau selama ini kami malas untuk merenungkan firman Tuhan sendiri. Kami malas untuk membaca Alkitab. Ampuni kami. Dengan pertolongan Roh Kudus pada saat ini, Roh Kudus akan menolong kami kembali untuk kami secara rutin dan teratur membaca firman Tuhan sama seperti kami membutuhkan makanan. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk terus memelihara pikiran kami, supaya pikiran kami tidak terkontaminasi atau tercemar oleh hal-hal yang negatif, oleh pikiran-pikiran yang sia-sia, bahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan kami memikirkan jangan-jangan. Tuhan, tolong supaya kami mampu mengenyahkan pikiran negatif itu di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong pikiran kami ini kuasai supaya kami bisa memikirkan apa yang baik, yang sedap didengar, yang mulia. Tuhan, menolong kami untuk kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Di tengah tantangan di akhir zaman ini, Tuhan, kami mau belajar seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kami tetap akan berjalan menuju jalan dan rancangan yang Tuhan telah sediakan buat kami. Mungkin kami akan menderita karena kami menolak untuk menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi kami percaya di dalam penderitaan kami tidak ditinggalkan. Itulah kunci kemenangan kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami dengan sempurna. Engkau terus menyertai kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong kami untuk kami juga semakin giat bersekutu dengan saudara seiman. Pandemi ini tidak membuat kami mundur kerohanian kami, tapi justru membuat kami lebih hangat lagi
bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami butuh mereka untuk sama-sama bersekutu, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu dengan segala macam pergumulan yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu, namun Engkau Maha tahu. Hamba tidak punya jalan untuk mereka, namun Engkau punya jalan buat mereka. Biar anak-anak Tuhan menjadi semakin teguh saat mereka berjaga-jaga. Iman mereka tidak goyah. Tuhan berkati mereka. Engkau sendiri yang sanggup untuk menuntun mereka menemukan jalan keluar. Biarlah mereka di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ujian, terima kasih untuk penderitaan, terima kasih untuk air mata, karena di sanalah kami merasakan Tuhan begitu dekat ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan berkati firman-Mu, Roh Kudus menyempurnakan sehingga apa yang mereka dengar, mereka memiliki kekuatan dengan tubuh manusia baru ini untuk taat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siang hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati saudara dan saya, sebab ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Ini bukan ritual saudara, tapi ini adalah bagian yang terpenting dari iman percaya kita. Bahwa 2000 tahun yang lalu anak domba Allah, Mesias itu sudah datang untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Mari saya undang pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Kita persiapkan dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau ambil bagian Tuhan di dalam perjamuan kudus ini Bapa. Bukan perintah manusia yang kami ikuti, tetapi perintah-Mu Tuhan, supaya kami terus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Roh Kudus urapi setiap umat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang beribadah di rumah ya Bapa. Kami harus melakukan ini dengan mengingat apa yang Engkau sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bahwa kami juga percaya karya penebusan-Mu Tuhan di kayu salib Golgota. Kami sudah disucikan, kami sudah diselamatkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur di hadapan kami Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami ketika kami makan dan minum. Ada kuasa yang luar biasa akan masuk di dalam kehidupan kami, memimpin setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan dan disesah karena dosa-dosa kami. Penderitaan-Mu di kayu salib itu Tuhan jauh lebih besar dari apa yang pernah kami alami. Ada banyak luka dan bilur pada tubuh-Mu yang rela Engkau tanggung demi kesembuhan, demi keselamatan dan pemulihan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur di atas kepala kita. Yesus, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Ambil waktu sejenak saudara. Mari ucapkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Yesus yang dipecah-pecahkan dan dihancurkan bagi keselamatan kami Tuhan. Apakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Haleluya. Balas cintanya dengan kata-kata saja, tetapi Tuhan melihat perbuatan kita. Jadilah terang dan garam di dalam dunia ini. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita membawa salib Kristus itu kemanapun kita pergi. Kuasa mengalir dalam hidup kita. Kuasa dari darahnya yang memujikan kita. Haleluya Yesus. Kuasa yang memberikan kemenangan kepada setiap hidup kita, supaya kita lepas dari setiap dosa-dosa kita. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hidup yang sudah ditebus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap tetesan darah-Mu yang tercurah. Darah yang penuh kuasa, darah yang menyucikan segala kelemahan, kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Darah yang tidak menuntut balas, tetapi darah yang memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Aminkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat pulang, selamat membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.